Ratna tidak pernah minta kaya, tapi sejak malam itu, uang selalu datang, dan sesuatu mulai mengikutinya. Ratna adalah perempuan sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah. Hidupnya biasa saja, bahkan cenderung berat. Warung sembakonya sepi, hutang menumpuk, dan setiap malam ia tidur dengan rasa takut akan hari esok. Hingga suatu sore, seorang perempuan tua datang ke warungnya. Tatapannya tajam, suaranya pelan, tapi kata-katanya menancap di kepala Ratna. Kalau kamu mau rezeki lancar, datanglah malam Jumat Kliwon ke tempat yang kau impikan sejak kecil. Sejak hari itu, Ratna mulai sering bermimpi tentang laut gelap dan sosok perempuan bersisik emas. Mimpi itu datang berulang. Ratna berdiri di tepi laut selatan, angin dingin menusuk tulang. Dari dalam air, terdengar suara perempuan memanggil namanya. Saat Ratna menoleh, ia melihat bayangan tubuh manusia dengan sisik emas berkilau. Matanya merah, rambutnya panjang menjuntai basah. Setiap terbangun, Ratna menemukan uang di bawah bantalnya. Tidak banyak, tapi cukup untuk menutup kebutuhan hari itu. Anehnya, uang itu tidak berbau amis, justru hangat, seperti baru dipegang seseorang. Ratna mulai bertanya dalam hati, apakah mimpi itu hanya bunga tidur atau sebuah undangan? Warung Ratna tiba-tiba ramai. Pelanggan datang silih berganti, bahkan dari desa sebelah. Barang dagangan tak pernah basi, uang selalu cukup, bahkan lebih. Tetangga mulai berbisik, kok bisa? Ratna hanya tersenyum. Namun setiap malam, ia merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya. Nafas dingin menyapu lehernya. Saat ia berpura-pura tidur, terdengar suara lirih berbisik, janji itu belum lunas. Ratna mulai ketakutan, tapi bayangan hidup miskin jauh lebih menakutkan baginya. Pada malam Jumat Kliwon, Ratna akhirnya berangkat. Ia mengikuti alamat dalam mimpinya, sebuah pantai sepi di Jawa. Tidak ada orang, hanya suara ombak dan bau laut yang pekat. Di sana, perempuan tua itu sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, Ratna diminta menyiapkan sesajen dan menyebut namanya sendiri 3 kali ke arah laut. Saat angin berhenti tiba-tiba, permukaan air laut terbelah sesaat. Dari sana, Ratna melihat sosok yang selama ini menghantuinya. Nyi Blorong. Nyi Blorong tidak berjalan. Ia meluncur di atas pasir, sisiknya berkilau seperti emas basah. Suaranya lembut namun menusuk. Aku tidak memberi tanpa mengambil. Ratna gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa menancap di pasir. Perjanjian pun diucapkan. Ratna tidak membaca isi lengkapnya. Yang ia dengar hanya satu kalimat. Kekayaan akan datang. Saat waktunya, aku akan menagih. Saat Ratna pulang, di tasnya terdapat uang lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Hari-hari Ratna berubah drastis. Ia membeli rumah, kendaraan, bahkan membuka usaha besar. Semua orang memujinya. Tapi setiap malam, tubuh Ratna terasa panas seperti disentuh sisik. Ia sering menemukan bekas goresan halus di kulitnya. Yang paling mengganggu, ia mulai mendengar tangisan dari kamar kosong. Tangisan perempuan, lalu berubah menjadi tawa. Ratna sadar,
Ia tidak sendirian di rumah itu, namun ia memilih diam. Kekayaan telah membuatnya buta. Suatu malam, Nyi Blorong muncul tanpa diundang. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. "Kau ingat perjanjian kita, Ratna?" Ratna mengangguk ketakutan. "Waktumu belum habis, tapi sudah dekat." Sejak malam itu, setiap uang yang Ratna hitung selalu terasa lengket dan dingin. Beberapa lembar bahkan terlihat seperti bersisik jika terkena cahaya tertentu. Ratna mulai menyesal, tapi tidak tahu cara berhenti. Ratna mencoba mencari dukun untuk memutus pesugihan. Namun, setiap dukun menolak setelah mendengar namanya. "Ini sudah terlalu dalam," kata salah satu dari mereka. Malam itu, Ratna bermimpi dirinya berdiri di hadapan cermin. Bayangannya bukan manusia, melainkan sosok bersisik dengan mata merah. Saat terbangun, Ratna menangis. Ia mulai merasa tubuhnya bukan miliknya lagi. Kekayaan Ratna masih bertambah, tapi kesehatannya menurun. Rambutnya sering basah saat bangun tidur, padahal tidak hujan. Bau laut selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Orang-orang mulai menjauh. Di malam sunyi, Ratna mendengar suara berbisik dari dalam tubuhnya sendiri. "Sebentar lagi." Ratna sadar, penagihan bukan soal harta, tapi sesuatu yang jauh lebih mahal. Pada ulang tahunnya, Ratna mendapat mimpi terakhir. Ia berdiri di laut, air setinggi dada. Nyi Blorong memeluknya dari belakang. "Sekarang giliranmu menepati janji." Ratna terbangun dengan air asin di mulutnya. Di luar rumah, hujan turun deras. Ia melihat bayangan bersisik di kaca jendela. Tersenyum. Ratna mulai kehilangan waktu. Ia sering berdiri di depan cermin berjam-jam tanpa sadar. Saat tersadar, langit sudah padi. Di cermin, embun menempel seperti bekas air laut. Suatu hari, ia menemukan sisik kecil berwarna keemasan di sela jarinya. Saat disentuh, sisik itu menghilang seperti asap. Ratna panik. Ia mencuci tangan berkali-kali, tapi bau asin tak pernah hilang. Di kejauhan, ia mendengar suara ombak, padahal rumahnya jauh dari laut. Nyi Blorong tidak datang lagi, namun kehadirannya justru terasa semakin dekat. Setiap malam, Ratna bermimpi berjalan di pasar yang tidak pernah ia kenal. Semua orang di sana tidak memiliki wajah. Mereka memegang uang dan menatapnya bersamaan. "Giliranmu." Ratna terbangun dengan jantung berdegup kencang. Di ruang tamu, uang berserakan di lantai. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Namun kali ini, uang itu basah, meneteskan air seperti baru diangkat dari laut dalam. Ratna muntah. Ia sadar, pemberian itu bukan lagi berkah, melainkan tanda hitungan mundur. Tubuh Ratna berubah. Kulitnya sering terasa gatal dan perih saat malam. Saat lampu mati, ia melihat kilau samar di lengannya. Ratna mulai menutup semua cermin. Ia takut melihat sesuatu yang tidak siap ia terima. Tetangga melaporkan suara air mengalir dari rumah Ratna setiap tengah malam. Saat dicek, tidak ada keran terbuka. Hanya suara gemersik dari dalam lantai. Ratna menutup telinga, namun suara itu kini terdengar dari dalam dadanya sendiri. Ratna mencoba meninggalkan rumah. Ia mengemasi barang, berniat pergi jauh dari Jawa.
Tapi setiap kendaraan yang ia naiki selalu mogok. Mesin mati bersamaan. Di terminal, Ratna melihat perempuan tua itu lagi. Kali ini wajahnya retak seperti tanah kering. Tidak ada yang pergi sebelum selesai, katanya. Saat Ratna berkedip, perempuan itu menghilang. Di tangannya, Ratna mendapati kunci rumahnya, padahal ia sudah membuangnya. Ia mulai menangis. Jalan keluar sudah ditutup. Pada malam tertentu, Ratna terbangun di luar rumah tanpa ingatan bagaimana ia sampai di sana. Kakinya basah pasir, rambutnya meneteskan air asin. Di kejauhan, ia melihat laut, padahal seharusnya mustahil. Dari ombak terdengar suara familiar, lembut, menenangkan. Sedikit lagi. Ratna mundur ketakutan, tapi tubuhnya justru melangkah maju. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi pengendali tubuhnya sendiri. Uang Ratna kini tidak pernah habis. Tapi setiap kali ia menyentuhnya, dadanya terasa sesak. Ia mulai melihat bayangan bersisik di sudut matanya. Di kamar mandi, Ratna berteriak. Dari punggungnya muncul pola samar seperti sisik ular, lalu menghilang. Ratna terduduk lemas. Ini bukan hidupku. Namun jawaban datang dari pantulan air di lantai. Akan jadi, Ratna berhenti makan. Ia hanya minum air. Anehnya, ia tidak merasa lapar. Justru semakin kuat saat malam tiba. Di luar rumah, suara ombak kini terdengar jelas setiap tengah malam. Dinding rumahnya lembab, berbau laut. Seseorang merekam video rumah Ratna. Dari jendela terlihat siluet perempuan berdiri diam terlalu lama. Warga mulai berani berkata, Ratna sudah bukan Ratna. Dalam mimpi terakhir sebelum menghilang, Ratna berdiri di hadapan Nyi Blorong. "Kau sudah menikmati milikku," kata sosok itu. "Sekarang aku akan menikmati milikmu." Ratna ingin berteriak, tapi mulutnya terisi air laut. Saat terbangun, ia tidak berada di kamarnya. Ia berdiri di pantai, matahari terbenam, dan tubuhnya terasa ringan. Pagi itu rumah Ratna kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada mayat. Hanya uang, tersusun rapi di meja, dan bau laut yang sangat kuat. Di pasir pantai selatan, nelayan menemukan jejak kaki manusia yang berubah menjadi jejak bersisik sebelum menghilang ke air. Tidak ada yang tahu kemana Ratna pergi. Namun, sejak hari itu, Nyi Blorong selalu terlihat dua.